Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Semoga hadirin di sini dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Selamat datang dalam acara roadshow dan sosialisasi L'Oreal UNESCO for Women in Science National Fellowship 2024. Saya Leni Handayani akan memandu rangkaian acara pada siang hari ini. Saya ingin mengingatkan kepada segenap hadirin yang hadir secara online maupun offline untuk menonaktifkan mode suara di perangkat elektronik atau mute selama acara berlangsung. Dan bagi rekan-rekan yang hadir secara online dan ingin mengajukan pertanyaan untuk para narasumber, kami persilakan untuk dapat mengajukan pertanyaan dengan mengirimkan message atau komentar pada kolom chat yang akan dijawab pada sesi Q&A. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyapa narasumber yang telah hadir bersama kita. Yang pertama, Ibu Dr. Ice Khadijah MA, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia LSL Dikti Wilayah 4. Yang ketiga, Bapak Dr. Yuli Isetio Indartono, Kepala LPPM ITB. Di paling ujung, Bapak Muhammad Fikri Al-Habsi, Corporate Responsibility Director L'Oreal Indonesia. Dewan Juri FWIS, dua Dewan Juri FWIS ada Prof. Penny Marta Dwi Mani, SSI MSI PhD, Ibu Dr. Neni Sintawandani, dan pemenang FWIS tahun 2023 Ibu Karlia Meita PhD. Selamat datang juga untuk para hadirin offline dan online yang telah datang pada hari ini. Yang offline boleh melambaikan tangannya kepada yang online. Dan juga yang online mau melambaikan tangannya di layar. Para hadirin sekalian, L'Oreal Indonesia percaya akan pentingnya memajukan sains dan mendukung perempuan dalam sains melalui program L'Oreal UNESCO for Women in Science yang sejak tahun 2004 bekerja sama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program nasional L'Oreal UNESCO for Women in Science telah memberikan beasiswa kepada 71 perempuan peneliti untuk mengimplementasikan penelitian mereka. Dengan ini, mari kita buka sesi sosialisasi untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana para halayak luas yang memenuhi kriteria dapat berpartisipasi dalam proses seleksi FWIS di tahun ini. Untuk mengawali rangkaian acara, kami undang untuk duduk di depan para penyambut. Yang pertama, Ibu Dr. Ice Khadijah, Bapak Dr. Agus Supriyatna dan Bapak Dr. Yuli Setio Indartono untuk duduk di depan. Hadirin, mari kita semua menyimak para pemberi kata sambutan. Yang terhormat kepada Ibu Ice Khadijah dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, selamat pagi para hadirin yang hadir di sini untuk bersama-sama menyimak rangkaian acara sosialisasi pengajuan proposal untuk riset Women for Science yang disponsori oleh UNESCO dan FWIS Indonesia tahun 2024. Perkenalkan, saya Ijul Khadijah, tadi sudah disebutkan, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Tadi saya sudah ditanya oleh Pak Yuli, apa sih hubungannya antara Komisi Nasional dengan UNESCO? Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO merupakan sebuah badan pemerintah non-struktural yang melekat di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang diketuai oleh Mendikbudristek. Jadi Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO ini karena urutan sejarahnya pada saat Indonesia menjadi anggota UNESCO, maka ditempelkan sementara di Kementerian Pendidikan. Tapi sementaranya sudah 40 tahun. Jadi Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO ini dibentuk berdasarkan konstitusi UNESCO. Jadi amanah dari UNESCO, setiap negara anggota UNESCO harus mempunyai komisi nasional, atau mereka menyebutnya NATCOM, National Commission. Dan Komisi Nasional ini melibatkan berbagai kementerian. Jadi Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan, kebudayaan, sains, human science maupun natural science, informasi dan komunikasi. Jadi kami berhubungan dengan kelima bidang tersebut. Nah, tugas dan fungsi KNIU adalah untuk menjembatani kepentingan pemerintah Republik Indonesia dengan UNESCO dan sebaliknya. Jadi setiap ada kepentingan yang menyangkut ke UNESCO, bukan biasanya harus melewati Komisi Nasional. Apakah urusan budaya, apakah urusan sains, pasti melewati kami. Nah, program L'Oreal UNESCO for Women and Science ini adalah proyek pelopor di UNESCO, proyek pelopor yang mempromosikan perempuan di dunia sains. UNESCO dan L'Oreal berupaya memberikan penghargaan kepada peneliti perempuan melalui lingkup pekerjaan mereka yang telah berkontribusi dalam mengatasi tantangan global saat ini. Nah, saat ini jumlah peneliti perempuan masih dikategorikan rendah. Tapi Indonesia dan dunia kita lebih banyak prosentasenya. Di dunia baru 33%, tapi Indonesia sudah lebih dari 40%. Banyak stereotip yang muncul ketika meneliti perempuan, utamanya di bidang sains. Perempuan mau meneliti bidang sains. Mari sama-sama melalui program ini kita berupaya menunjukkan bahwa perempuan dengan multi talentanya juga dapat berpartisipasi untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Dalam hal ini tidak membicarakan bersaing dengan peneliti laki-laki, tetapi bagaimana peneliti perempuan dapat memberikan sumbangan lebih besar kepada dunia, kepada kehidupan, mengingat perempuan banyak sekali berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang tersenggol dengan sains. Jadi dalam hal ini Women in Science kerjasama dengan UNESCO adalah salah satu proyek
ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan UNESCO Jakarta yang nantinya perlu kita libatkan terus-terusan ya Pak. Nah, menghadapi tantangan global seperti percepatan teknologi baru, penuaan populasi, atau ancaman terhadap keanekaragaman hayati, UNESCO dan L'Oreal tetap yakin bahwa peneliti perempuan ini akan memberikan dampak besar pada masyarakat dan meletakkan dasar bagi masa depan. Oleh karena itu, UNESCO dan L'Oreal ingin berkontribusi untuk memberikan pengakuan kepada mereka dan menyediakan sarana untuk melanjutkan komitmen para perempuan terhadap sains dengan penuh semangat. Program FEIS di Indonesia sebagai wadah untuk para perempuan peneliti bangsa kita untuk dapat makin menggali bidang sains dan mengembangkan potensi mereka. For 20 years, we help connect Indonesian women through the largest global network of women in science for women in science. Tidak terasa dengan bergulirnya waktu, FEIS telah menyokong 71 alumni perempuan, peneliti perempuan dari berbagai perempuan peneliti, salah. Bukan peneliti perempuan, alumni perempuan peneliti dari berbagai pelosok Indonesia melebarkan sayap mereka agar terus berkarya. Oleh sebab itu, dengan bangga dan penuh semangat, saya hendak membuka rangkaian sosialisasi yang akan dilakukan pada tahun 2024 ini agar menjaring semakin banyak talenta dan menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia untuk membantu memecahkan isu maupun memberikan perspektif riset yang lebih segar di bidang life dan non-life sciences. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak ITB, LL Dikti Wilayah 4 yang telah bersedia mendukung roadshow sosialisasi di tahun 2024 ini. Dukungan Dikti sebagai pionir Sivitas Akademika Perguruan Tinggi Indonesia adalah sangat penting. Maka dari itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Supriyatna yang berada di sini bersama kita dari LL Dikti Wilayah 4. Salam hormat saya kepada Dr. Yuli Setio Indartono, Kepala LPPM ITB yang mewakili lembaga yang besar ini, Prof. Eni Marta Dwivani, juga Ibu Dr. Neni Sinta Mardani, teman manula saya, manula tapi kaya, sebagai perwakilan Dewan Juri FEIS Indonesia, pemenang FEIS tahun 2023, Karlina Maita PhD, terima kasih sudah hadir menyempatkan di sini. Ibu Melani, Mas Fikri, Ibu Melani diwakili oleh tim L'Oreal yang lain. Terima kasih, dan last but not least, tentunya terima kasih kepada para hadirin yang telah berada di sini secara online maupun yang saat ini sedang berada di dunia maya sambil mendengarkan pidato saya dan nanti paparan-paparan yang akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Sebagai Ketua Harian KMIU yang juga seorang perempuan, saya memiliki harapan besar bahwa antusiasme kita terhadap kemajuan perempuan peneliti Indonesia akan terus berlanjut dan saling mendukung. Optimism is the faith that leads to achievement. Kita optimis bahwa para perempuan peneliti Indonesia akan terus dapat berjaya mengembangkan keahliannya, talentanya untuk kehidupan yang lebih baik. Saya lanjutkan quote saya, "Nothing can be done without hope and confidence," oleh Helen Keller, yang menurut saya cocok untuk mengawali acara sosialisasi pada pagi hari ini. Semoga acara pagi hari ini memupuk semangat hadirin sekalian untuk mencoba meraih prestasi tingkat nasional dan diakui secara internasional melalui FEIS
PPS 2024. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nice atas kata sambutan Ibu yang menggugah semangat. Mari sekarang kita sambut Dr. Yuli Setio Indartono, Kepala LPPM ITB, untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ijen, senior kita semua, yang sangat ramah dan menginspirasi dengan senyum beliau. Senyumnya sangat lebar, jadi hatinya juga besar. Bagus, wakilnya Deputi selamat datang bagus di kampus ITB. Pak Fikri dari L'Oreal, terima kasih. Kita sudah pernah beberapa kali berjumpa. Bu Leni dari BRIN, Dewa Juri, terima kasih sudah hadir. Bu Feni, tentu tidak ada yang kenal dengan Bu Feni, saya kira. Saya sejak masuk sudah mendengar juga dengan Bu Feni, saking selebritisnya di ITB. Bu Meta menang tahun lalu. Bu Leni Magdalena menang juga. Dan para peserta sekalian, Pak Rino juga sekretaris bidang penelitian PPN. Yang saya hormati untuk para peserta yang saya banggakan semuanya. Tadi Bu Ijen menyampaikan sama ITB, tentu rektor kita adalah Bu Reni, juga seorang perempuan. Jadi saya kira sangat pas ini menjadi tuan rumah dari acara Forum Women Science. Bapak Ibu sekalian, kebetulan kemarin kami mengadakan acara workshop penulisan artikel ilmiah di jurnal termutasi untuk PTN-PTN yang perlu dibantu. Di situ saya bertemu seorang peneliti perempuan dari Syiah, namanya Dr. Lina yang Barino ya. Beliau editor dari jurnal Q1 dan sudah publikasi di Q1. Yang membuat saya agak surprise yaitu sudah informasi dari Ketua PPM Syiah bahwa beliau putra-putrinya ada 7 dan terkenal di kampusnya itu jarang ada di kampus karena harus ke Jepang, Australia untuk kolaborasi riset dan sebagainya. Itu cukup membuat saya salut, artinya tugas alami sebagai seorang ibu yang melahirkan suatu bangsa itu sangat tidak menjadi menghalang untuk berprestasi di bidang sains. Saya udah izin beliau tadi saya kontak, Lina, namanya saya mention ya di acara ini. Ibu-ibu sekalian, saya kira ITB sebagai sebuah perguruan tinggi salah satu yang terdepan di Indonesia di bidang sains dan teknologi sangat tepat untuk selama ini mendukung acara Forum Women in Science. Di ITB tentu tidak ada diskriminasi gender sedikit pun tidak ada. Kita semua di sini semuanya sistem merit, siapa yang unggul dari sisi kapasitas itulah yang akan mendapat berbagai macam benefit, insentif, kemudahan dan lain sebagainya. Jadi Bu Feni yang luar biasa, kita belum terus dia melakukan riset. Beliau sering mendapatkan skema-skema riset. Bu Leni juga saya lihat banyak sekali skema riset yang didapatkan, serta para peneliti perempuan yang lain. Karena yang dipentingkan adalah kompetensi. Jadi gender di kami tidak menjadi masalah. Ini barusan saya kirim juga ke FDMD. Saya panas-panasin dosen-dosen perempuan di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di tempat saya, Bu Ijen. Dulu itu ada kiumnya perbandingan perempuan dan laki-laki di sana itu 1:6. Artinya satu perempuan untuk 6 tahun. Satu mahasiswi itu hanya ada untuk 6 angkatan ini. 1:6. Sekarang sudah lebih baik. Jadi kalau saya mengejar sudah ada beberapa mahasiswi yang hadir di kelas. Saya kirim ke FTMD, ayo apa nanti dosen-dosen perempuan FTMD bisa menang di Forum Women in Science.
Selama ini kan tentu di SITH banyak Fendi tokohnya, Beta, Leni, Burindia dari timnya. Saya menunggu dari Fakultas Teknik Mesin peneliti perempuan yang bisa masuk di Forum Women in Science. Ibu-ibu sekalian, saya selalu menyebut Bapak Ibu, tapi ini kan banyak ibunya ya. Selamat bersosialisasi, mensosialisasikan kegiatan ini. Semoga pesertanya semakin banyak dan berkualitas, dan tentu cita-cita kita semua untuk mendukung para peneliti perempuan sampai ke kancah dunia, menebarkan manfaat ilmuannya untuk peradaban manusia. Saya kira ini tugas kita bersama. Terima kasih, semoga sukses. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yuli yang telah menambah semangat kita. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Dr. Agus Supriyatna, PLH Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Dr. Icing Adijaya, yang saya hormati Kepala LPPM ITB, Profesor Dr. Insinyur Yulistio Indartono, kemudian yang saya hormati Direktur Corporate Responsibility dari Area Indonesia, Bapak M. Fikri Al-Habsi, kemudian para dewan juri, ada Prof. Fendi Marta, kemudian Dr. Neni Sintawadani, kemudian yang saya hormati pemenang Women in Science tahun 2023, Ibu Karlia Meta, PhD, serta para peserta sosialisasi Media UNESCO for Women in Science, baik yang hadir secara luring maupun secara daring, serta para undangan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa mengikuti sosialisasi for Women in Science yang diselenggarakan oleh Komisi Harian Nasional UNESCO ya. Kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 tentu saja sangat mendukung kegiatan ini. Perlu diketahui bersama bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah memfasilitasi peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayahnya, khusus untuk wilayah 4 berarti ya kami di Jawa Barat dan Banten. Tentu saja kami sangat mendukung kegiatan ini. Kami juga terus mendorong perguruan tinggi untuk selalu mengembangkan riset-risetnya di perguruan tinggi. Bagian dari Tridharma perguruan tinggi, kami mendorong perguruan tinggi untuk menjadi research-planner university, dan kami juga mendorong perguruan tinggi di wilayah 4 Jawa Barat dan Banten yang jumlahnya 441 perguruan tinggi, yang menjadi tantangan bagi kami untuk mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan untuk perguruan tinggi menjadi pusat keunggulan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, terkait dengan sosialisasi di pagi hari ini adalah sebuah langkah yang baik kerjasama antara Komisi Nasional UNESCO dengan beberapa perguruan tinggi. Tentu saja mudah-mudahan ini dapat memberikan motivasi kepada para peneliti perempuan, para peneliti muda ya. Karena memang dari
Persyaratannya ini adalah khusus untuk para peneliti muda yang usianya maksimal 40 tahun, ya. Terutama yang bagi studi S3 maupun yang sudah selesai S3, ya. Nanti mungkin para narasumber panitia akan memberikan guidance, pedoman seperti apa seleksi yang akan dilakukan, ya. Tentu saja sekali lagi bahwa LDT sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan dari para peneliti, khususnya para dosen yang ada di perguruan tinggi swasta, ya, bisa mengikuti kegiatan ini, bisa mengikuti event ini. Kalau para dosen-dosen di perguruan tinggi negeri, apalagi di ITB, tentu saja ini menjadi sebuah hal yang menjadi budaya, menjadi kultur, menjadi habit, ya. Tapi para peneliti di perguruan tinggi swasta mungkin masih kurang budaya untuk melakukan penelitian seperti ini. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Komisi Nasional UNESCO, ya. Terima kasih kepada ITB yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas inspirasi yang diberikan. Semoga tahun ini menjadi tahun di mana kita mendapatkan jumlah pendaftar yang terbanyak. Amin. Baik, untuk selanjutnya, sebelum ke sesi selanjutnya, kami mohon kepada para penyambut dan juga narasumber untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan. Ibu Neni, Ibu Neni, Mas Fikri, Karlia, ya banyak sekali. Backgroundnya sudah. Fotografer boleh dibantu. Duduk dulu ya. Berdiri dulu, mohon maaf Ibu. Berdiri dulu, dan ini fotonya membelakangi background di depan. Terima kasih. Selanjutnya dengan para hadirin. Depan Noel. Terima kasih Bapak Ibu.
Baik hadirin dan rekan-rekan media sekalian, sesaat lagi kita akan memasuki sesi yang paling dinantikan dari penyelenggaraan acara hari ini, yaitu sharing session, di mana para narasumber terpilih akan berbagi informasi berharga seputar For Women in Science 2024. Untuk itu saya persilakan Mbak Naya Alia Santoso dari L'Oreal Indonesia untuk memoderatori sesi ini. Silakan Mbak Naya, the floor is yours. Much Bulani as well as our beloved penyambut dari Pak Agus, Bu Ica dan Pak Lili sedang membuka acara kami dengan semangat. And thank you as well to our participants yang sudah join secara offline maupun online. Selamat siang kembali. Nama saya Naya Alia Santoso and I will be your moderator for today's session. Together with our beloved speakers who will join me on stage. Please welcome Mas Muhammad Fikri, Corporate Responsibility Director L'Oreal Indonesia, Profesor Feni Marta Dwivani, as Dewan Juri dari For Women in Science, as well as Dr. Neni Sintawandani, as well as a previous winner di FLIX 2023 dari ITB, Ibu Kania Maita PhD. Oke, mungkin tanpa lama kita langsung aja masuk ke perkenalan tentang what it is about L'Oreal Indonesia and For Women in Science. Please welcome Fikri, of course. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ica yang selalu dengan setia mendukung acara L'Oreal Science dan juga dengan tim KDU. juga lupa ucapkan terima kasih kepada Pak Yuli yang selalu setia juga ITB, Pak Rino dan juga Pak Agus. Yang hari ini kenalan dengan L'Oreal semoga semakin familiar programnya. Para dewan juri kita hari ini diwakilkan oleh Prof Feni dan Bu Neni, pemenang kita fellows. Ada beberapa fellows juga yang hadir selain Mbak Alia, Mbak Leni, katanya ada Mbak Amanda juga. Terima kasih. Dan juga tentu teman-teman semua yang mau menyempatkan hadir di acara sosialisasi L'Oreal Science gitu. Perkenalkan saya Fikri, kebetulan saya bertugas untuk memimpin corporate responsibility di L'Oreal, atau salah satunya sustainability di L'Oreal. Jadi kalau ngomongin L'Oreal ada banyak yang bisa saya ceritakan hari ini, tapi saya punya slide untuk sedikit merangkum gitu ya saja. Oke, mungkin kenalan dulu. Saya harap teman-teman sudah familiar dengan L'Oreal. We are number one beauty company in the world. Jadi knowing our size, we have the opportunity. Kita punya kesempatan dan punya responsibility gitu ya, tanggung jawab terus menghadirkan kecantikan yang menggerakkan dunia. Jadi itu yang menjadi spirit kita, sense of purpose di L'Oreal. Mungkin banyak yang heran, ngapain sih perusahaan kecantikan kok ngomonginnya soal science gitu ya, ngomongin soal empowerment. Tapi memang di L'Oreal itu sebenarnya ada dua keywords yang kalau boleh jadi takeaway itu selalu saya sampaikan gitu. Yang pertama women dan yang kedua adalah science. Kalau ngomongin soal women, tentu tadi pagi kita habis ngobrol sama Mbak Leni juga, sama Mbak Maita juga. Kita punya program yang sangat banyak berfokus kepada pemberdayaan perempuan gitu. Salah satunya kita punya L'Oreal Foundation. Ada satu programnya namanya Beauty for a Better Life. Jadi kita memberikan pelatihan kecantikan gratis. Ada kelas make up, ada kelas hair gitu ya. Ada bulan, ada bulan ke underprivileged community di seluruh Indonesia. Dan kita harap dengan skill tersebut mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik sesuai dengan namanya Beauty for a Better Life. Sampai hari ini kita bisa berbangga ada sekitar 5.000 beneficiaries yang sudah menerima manfaatnya. Itu yang pertama soal women gitu ya. Tapi yang kedua science. Kenapa science? Dulu sebenarnya founder kita seorang kemis namanya Eugene Schuller. Nah, beliau yang menemukan hair dye yang anti luntur. Jadi dulu kalau hair dye itu sekali pakai gitu ya, kalau kena panas, kena hujan luntur. Nah, setelah ada invention dari L'Oreal, kita punya hair dye pertama kali. Dan sejak penemuan itu beliau berkomitmen bahwa semua inovasi, komitmen dan program di L'Oreal harus berdasarkan science. Nah, makanya kita punya satu program juga yaitu si L'Oreal Women in Science ini.
And of course sampai sekarang we are pure player in beauty. Jadi memang kita fokus di kecantikan. Jadi semua kegiatan sosial, jualan kita, produk service itu fokusnya di dunia kecantikan gitu ya. Ini beberapa figure saya akan run satu persatu, tapi teman-teman bisa lihat juga yang mau saya sebenarnya satu kita sudah lebih dari 100 tahun di dunia, termasuk di Indonesia juga, dan kita bisa lihat juga ada 36 brand atau merek internasional. Jadi kita sangat aktif untuk mengakuisisi. Masuknya Indonesia ada 16 brand. Mungkin nanti kalau tadi yang dapat goodies bisa dilihat apa aja brand kita. Semoga udah miliar. Jadi kita ada 4 division sebenarnya. Pertama ada Lux Division yang harganya lumayan premium seperti Lancome, Kiehl's, Beauty, Recording in progress. La Roche-Posay, Lancome murah gitu. Lalu division yang kedua ada consumer products. Biasanya produk-produk yang mudah dijangkau, ada di sekitar kita, ada di convenience stores, ada di toko, ada di warung, ada di pasar basah. Seperti contohnya Garnier, salah satu strongest brand kita. Terus juga ada hair atau B2B kita jualannya lewat salon. Yang sering ke salon biasanya tahu ada Kerastase, L'Oréal Professionnel, ada Matrix juga. Dan terakhir di naik baru ada Active Cosmetic Division. Jadi kita approach-nya lewat dermatologist untuk merekomendasikan produk kita sesuai dengan prescription. Ada La Roche-Posay dan juga ada CeraVe. Itu beberapa brand kita. Nanti mungkin teman-teman bisa coba beberapa di antaranya. Dan kita ada di 50 negara, satunya tentu di Indonesia. Dan yang mau saya highlight lagi adalah ketika saya bilang semoga figures ini bisa membuktikan bahwa sebenarnya L'Oréal itu fokus ke penelitian gitu ya. Kita punya banyak pusat penelitian yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan kita selalu berkomitmen setidaknya 30% dari total revenue kita itu kita habiskan atau kita investasikan untuk penelitian gitu. Dan kita punya lebih dari 4.000 peneliti di seluruh dunia. Dan juga setiap tahunnya kita menghasilkan kurang lebih sekitar 570-an paten setiap tahunnya gitu. Nah, baru sekarang kita ngomongin soal L'Oréal UNESCO Science. Semoga bukan pertama kali dengar program ini. Jadi program Science di L'Oréal sebenarnya ada 3. Yang pertama Girls in Science. Kita bicara dulu anak muda SMA gitu ya, untuk mempromosikan, untuk bikin competition bahwa Science itu adalah pekerjaan yang menyenangkan gitu ya, bidang yang promising gitu. Karena mereka sekarang kemarin kita ngobrol juga ya banyak anak muda sekarang yang nggak kepikiran jadi science, maunya instan gitu, mau jadi influencer, mau jadi youtubers. Lewat program ini kita pengen mengubah stigma mereka gitu. Lalu di S1 atau S2 biasanya kita ada program science. Ini lebih ke writing competition, essay competition gitu ya. Jadi ketika kita kasih brief, mereka akan submit ceritanya kenapa mereka mau melanjutkan di dunia science. Nanti kita kasih grade. Baru program yang ketiga yang kita gelar hari ini yaitu L'Oréal UNESCO Women in Science. Memang difokuskan untuk mereka yang sedang S3 atau sudah S3 gitu ya, namanya L'Oréal UNESCO Women in Science. Jadi memang kita kolaborasi dengan UNESCO dan program ini sebenarnya konsisten sudah dilakukan di seluruh dunia. Globally kita sudah melakukan selama 26 tahun. Jadi kita cukup berbangga hati. Bisa dilihat di sini ada ribuan alumni atau fellows yang sudah kita berikan penghargaan. Dan 5 di antaranya sudah merupakan Nobel winners gitu ya. Jadi memang program ini sangat prestisius. Semoga nanti ada satu dari Indonesia yang bisa kontribut ke sana gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya tahun ini tahun ke-21 gitu ya. Nanti November kita akan menuju ke 2021. Jadi setiap tahun kita memberikan penghargaan kepada peneliti. Tadi Bu Ica juga sudah menyebutkan kenapa sih penting gitu ya. It's not about competition, bukan soal mengalahkan pria, tapi it's about balance. Kita percaya yang namanya memiliki kesetaraan
baik di dunia penelitian pun itu sangat penting, bukan cuma dari segi jumlahnya, tapi hasil dari riset yang dilahirkan itu nanti akan lebih representatif gitu. Ada data UNESCO menyebutkan dunia itu secara global peneliti perempuan peneliti itu jumlahnya sekitar 30%. Jadi masih sangat besar gapnya. Tapi di Indonesia surprisingly is a very good news. Kita bisa melihat sekarang jumlahnya sekitar 45% gitu. Tapi pertanyaannya pemeratannya seperti apa? Itu yang harus kita bahas. Tadi Pak Yudi juga menyebutkan nggak ada gender issue di sini, sangat bagus, bangga mendengarkan, tapi bukan cuma di ITB, PR kita adalah bagaimana untuk pemerataan gitu. Jadi sekali bisa mendengar pencapaian dari ITB, dan semoga teman-teman di tempat lain yang juga join bisa memiliki spirit yang sama dan menciptakan pemerataan itu sendiri, sehingga lebih banyak lagi perempuan peneliti yang bisa berkontribusi di dunia sains. Nah, setiap tahunnya kita kasih penghargaan ke 4 orang atau 4 fellows. Ada 2 kategori, yaitu 2 dari life science, 2 dari non-life science. Tadi saya sudah sebutkan yang sudah berjalan 20 tahun ini yang ke-21, sampai sekarang sudah ada 71 fellows yang kita berikan penghargaan. Kita bekerja sama dengan 8 juri, 2 kebetulan hadir pada ini. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kita sudah punya 5 fellows nasional, dan kita sudah melibatkan atau bekerja sama dengan lebih dari 30 university atau institusi di seluruh Indonesia gitu. Nah ini yang juga menarik, sebenarnya baru sekitar 2 minggu lalu ya Mbak Feni, kita merayakan juga 20 tahun perjalanan kita, lalu kita ngobrol dan kita connect kembali ke fellows kita. Ini juga spesial sebenarnya dari program UNESCO Information and Science. Tadi di awal mungkin teman-teman juga lihat we are the largest female scientist community itu. Nah, jaringan itulah yang juga menjadi selling point atau menjadi identity dari program ini sendiri. Makanya kita punya jejaring kuat, walaupun mereka sudah 20 tahun lalu, kita punya satu komunitas yang masih kita jaga, kita jalin gitu ya. Dan kemarin kita sempat bikin riset kecil-kecilan internal, kita mau tanya sebenarnya progresnya seperti apa gitu. Dan surprisingly kita tanya kalau mungkin secara numbers kita memang secara langsung memberikan penghargaan pada 71. Tapi ketika kita tanya berapa impact yang sudah dihasilkan ketika mereka mendapatkan grant tersebut dan empower atau memberdayakan orang lain, surprisingly kita dapat figures ada sekitar 1.417 peneliti Indonesia yang sudah dilibatkan oleh fellows kita. So it's very big numbers gitu ya. Kita sebutnya snowball effect gitu ya Mbak Feni, dari program kita itu sangat luar biasa. Dan memang 60%-nya perempuan, dan katanya juga karena kebanyakan mengajar gitu ya, ternyata ada 1.441 yang mereka bimbing. Dan ini juga luar biasa. Dikasih kita tanya dari yang menjawab survei, seenggaknya ada sekitar 2.500 publications yang lahir dari fellows kita. So it's a very outstanding kalau menurut saya angka ini. Dan programnya bisa dilihat sini ada macam-macam, nggak cuma soal soal health, tapi ada banyak sekali topik-topik yang ditekuni oleh fellows kita gitu. Ini sebenarnya saya skip aja. Intinya sebenarnya kalau acara hari ini itu merupakan program nasional, tapi di kampus lagi kita punya laureat. Jadi kita nanti akan mengirimkan setiap tahun kita mencoba untuk mengidentifikasi satu orang untuk kita nominasikan sebagai pemenang laureat, karena itu akan berkompetisi di nasional. Sayangnya sampai saat ini kita belum dapat, tapi hopefully tahun-tahun ke depan kita bisa mewakili Indonesia. Ini sebenarnya hanya beberapa aja bahwa buktikan kita memang secara konsisten melakukan program ini, sosialisasi ke kampus-kampus baik secara online maupun offline, dan ini juga beberapa snapshot program nasional kita, karena memang merupakan program yang sangat prestigious, jadi kita sangat bangga. Dan sekarang pertanyaannya yang sering ditanya juga, kriterianya apa sih untuk ikutan program ini gitu. Yang pertama betul tadi disebutkan memang bahwa ini didesain khusus untuk perempuan, dan kita batasi
semaksimal 40 tahun per 30 November 2024 nanti saat inaugurasi, dan mereka sedang S3 atau sudah S3 dan kita bagi di life science sama non-life science gitu ya. Nanti teman-teman masuk ke website-nya disuruh pilih, tapi sebenarnya turunannya atau multidisciplinarnya bisa ada banyak, tapi ini hanya untuk pilihan besarnya kita nanti pilih life science sama non-science. Dan aplikasinya sekarang nggak lewat fax, nggak lewat pos, tapi sekarang udah ada website-nya gitu ya. Jadi kita bisa nanti Ratu dibantu sama Naya, kita lihat bagaimana cara mengisi forum Women in Science platform ini gitu. Nah ini mungkin teman-teman minta tolong dicatat, kalau mau dibagi kan kemana juga boleh. Ini tanggal pentingnya. Jadi kita kemarin udah pick up di tanggal 13 Maret kita udah buka aplikasi. Terus kita sekarang masih roadshow di berbagai kota, dan nanti kita tutup penerimaan aplikasinya sampai tanggal 1 September. Nanti ada masa pencurian. Biasanya kita pilih 10 terbaik dulu, 5 dari lagi dari non-live. Lalu kita minta mereka presentasi untuk kita pilih 2 pemenang di live dan 2 pemenang di non-live. Jadi ada pemenang, dan nanti 4 pemenang itu masing-masing akan mendapatkan 100 juta rupiah untuk melanjutkan penelitiannya gitu ya. Dan hopefully insya Allah tahun ini kita berencana juga untuk melakukan inaugurasi kembali di bulan November 2020. Gitu. Dari saya gitu, semoga memberikan gambaran programnya. Nanti ada banyak diskusi ketika sharing session. Tapi pertanyaan selanjutnya mungkin yang sering kita terima juga sebenarnya apa sih yang dinilai oleh juri gitu ya. Langsung hari ini kita datangkan 2 juri, ada Prof Eni dan juga Bu Neni. Mungkin mau diwakili Prof Eni dulu. Kita punya 5 kriteria apa aja yang dinilai oleh juri. Silakan. Oh, ini ada slide-nya. Mas saya bantu. Jadi 5-nya sebenarnya ada originalitasnya, research impact-nya, apa yang diberikan atau kontribusi apa yang akan dihasilkan dari riset tersebut, problem statement dan metodologinya seperti apa, track record dan applications-nya, lalu kemampuan presentation skills dan writing skills-nya seperti apa. Nah mungkin langsung kayaknya berat gitu ya, kayaknya susah, nggak usah khawatir, nanti Bu Feni akan jelaskan lebih lanjut bareng Bu Neni. Monggo. Mas Fikri, mungkin teman-teman ini kalau teman-teman saya lihat mungkin dari berbagai universitas ya, kalau boleh tahu masih ada yang kalau dari UTB berapa orang ya? Kalau yang dari luar ITB berarti sisanya ya dari Bandung, yang dari luar Bandung ada ya, yang dari luar Bandung dari mana? Wah dari Surakarta. Yang di atas dari mana? Cimahi. Mau tahu kalau yang jadi dosen peneliti berapa orang? Oke, kalau yang mahasiswa. Lalu peneliti sisanya peneliti berarti ya. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi saja ya, karena waktunya juga terbatas sampai setengah 12. Jadi kalau saya lihat pastinya teman-teman sudah biasa lah ya melihat struktur proposal, tapi yang dinilainya seperti apa. Nah karena kalau kebetulan saya bertugas di life science, tapi Bu Neni yang non-life science. Jadi kalau lihat memang originality itu penting. Jadi biasanya kita juga tidak hanya melihat si proposal, kita juga cek gitu ya. Kita juga akan googling. Lalu kalau misalnya apakah penelitian itu sudah dilakukan, kalau misalnya teman-teman ada melihat gap-nya, ada dipropose. Kalau research impact to country itu relatif ya, teman-teman, karena pasti semua penelitian ada impact-nya. Tapi yang penting mungkin bocorannya, kebetulan saya juga alumni sama kayak Bu Meta, Bu Leni dan Mbak. Saya itu alumni tahun 2006 nasional, lalu internasional 2007. Nah kalau di L'Oréal proposalnya cuma 5 halaman ya, Bu Meta ya, Mbak 5 halaman. Jadi kebayang 5 halaman itu semua harus tercakup ini. Jadi intinya teman-teman harus bikin proposal yang eye-catching gitu aja, eye-catching, di highlight poin-poin ini supaya nanti para dewan juri lihatnya cepat satu, lalu juga bisa lihat maksud proposal dari teman-teman atau Bapak Ibu, mungkin nanti relasinya Bapak Ibu
itu clear. Nah, lalu juga problem psikologi karena cuma 5 halaman dia dibikin seclear mungkin. Track record aplikasi jangan khawatir, karena tadi saya lihat ada mahasiswa pasti kan kalau ke bawah banyak yang penelitian muda. Tapi teman-teman sebisanya saja menjelaskan track recordnya seperti apa, apakah sudah pernah publikasi waktu S1, S2 dan sebagainya, pernah seminar dan sebagainya ditulis. Lalu kalau presentasi writing, ini kita bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, jadi boleh menggunakan dua bahasa itu. Tapi yang penting memang karena pengusahanya dan saya pengalaman saya kebetulan saya juga ikut lomba-lomba gitu ya, ikutan macam-macam dengan juri-juri di mana-mana. Forum sains ini unik, jadi berbeda dengan skema lain, pendanaan lain, semua dewan juri harus baca. Jadi kalau ada satu proposal, harus baca semua. Jadi yang ini ya, kita mencoba sefair mungkin. Jadi kebayang kalau misalnya ada proposal yang 40 sampai 100 harus kami baca, kami akan mencari yang menarik gitu ya, presentasi writingnya juga teman-teman harus perhatikan. Itu dulu dari saya. Nanti kita beri banyak diskusi saja. Kemudian ini mungkin ada yang perlu ditambahkan, enggak? Tadi sudah diterangkan. Jadi kalau bagi juri itu biasanya menarik. Satu lihat judul. Jadi judul itu jangan nyelimetnya nggak karuan, tapi sesuatu yang bisa menggambarkan kira-kira apa yang mau dilakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua abstrak. Abstrak itu juga menggambarkan satu, apa permasalahannya. Yang kedua menggambarkan juga sedikit banyak track record Anda, sebetulnya kemampuan Anda memang ada di bidang yang akan diajukan, atau Anda punya dasar. Nah kemudian baru apa yang mau dilakukan kira-kira untuk apa. Nah itu biasanya yang pertama dilakukan. Terus soal itu nanti dilihat itu semua ada track recordnya dan sebagainya. Tapi nggak usah khawatir dengan track record. Ada yang track recordnya high indexnya 36 dan sebagainya. Nggak usah khawatir. Anda yang high indexnya juga baru mulai juga nggak usah khawatir. Karena itu juga tidak menjadi harga mati gitu loh. Ya, jadi dilihat originalitas itu akan lebih nanti akan dilihat bahwa itu sesuatu yang jelas akan bisa menghasilkan sesuatu kebaruan atau bisa memecahkan masalah ya. Nah, jadilah cobalah mulai sekarang menggali kira-kira dari apa yang sudah Anda lakukan selama ini, Anda mau melakukan apa. Nah, yang kedua berapa nih saya nggak tahu. Ya, itu tadi kadang-kadang yang digambarkan itu adalah sesuatu yang totally baru. Anda jadi mungkin Anda mengira ini pengajuan proposal meneliti seperti biasanya. Ya kalau di L'Oreal ini yang dilihat adalah, kalau saya coba menggambarkan adalah Anda punya track record melakukan penelitian ABC. Ini bisa dilihat bahwa core-nya ternyata di sini misalnya. Dari yang sekian Anda lakukan tuh Anda punya kompetensi ini di sini misalnya. Nah, Anda dari situ tuh Anda ingin melakukan modifikasi atau satu ide dari yang tadinya Anda lakukan segini, Anda mau melakukan ini. Nah, ini ada kebaruannya. Nah, ini tricky, terutama bagi yang mahasiswa masih S2 atau sedang S3. Kadang-kadang ada yang mengajukan topik S3-nya yang nggak bisa. Ya, jangan itu namanya urik itu ya kalau orang Jawa bilang ya. jangan main seperti itu. Yang Anda lakukan S3 Anda itu tadi. Ini segini nih S3 Anda. Tapi sebetulnya setelah Anda melakukan penelitian selama ini, Anda sudah punya ide ini sebenarnya bisa, tapi nggak akan saya masukkan ke S3 karena butuh waktu lagi kan. Nah, coba ajukan itu. Ya, ini contohnya untuk yang sedang S3. Mungkin sementara itu ya. Kita diskusi aja. Oke, terima kasih Bu Nani sama Pak Fikri. Tadi udah jelas ya tentang FIS dan South. Nah, mungkin kita mau tahu tips and tricks from our previous winner dari ITB, Mbak Mita.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak semuanya yang terhormat, para Dewan Juri, Pak Yuli dari LPPM, dan juga Pak Fikri. Untuk semua hadirin, saya mau sharing sedikit saja. Jadi saya mengajukan aplikasi L'Oreal itu 3 kali ya. Jadi tidak sekali sukses itu perjalanannya seperti apa. Jadi saya pulang itu 2017 awal begitu. Kemudian 2018 baru diterima menjadi dosen di sini. Itu pertama kali saya mengajukan sampai ke level presentasi. Jadi dipanggil presentasi, saat itu masih Prof. Endang, salah satu almarhum Prof. Endang, salah satu jurinya. Topiknya adalah citosan untuk rice cultivation, dan saya gagal di situ, tapi mendapatkan banyak sekali pembelajaran gitu ya saat proses presentasi itu, karena pertanyaan dari para juri itu benar-benar jadi masukan. Ya pulang presentasinya sih sedih gitu ya, kenapa ditanya kayak di sini kalau ada Bu Beni. Nah tapi dari situ tidak menghentikan begitu ya. Kemudian 2019 saya ajukan lagi, hanya sampai level dokumen. Di situ tidak dipanggil untuk presentasi. Topiknya SDNA untuk bioherbisida. Dan kemudian 2023 saya mengajukan lagi, topiknya Mirna Based Control, dan sukses gitu. Nah, pembelajaran apa yang saya ambil? Jadi waktu tahun 2018 tidak berhasil L'Orealnya, tapi saya ajukan ke pendanaan lain gitu ya, ke LPPM. Terima kasih Pak Yuli. Jadi saya mendapatkan pendanaan. Akhirnya di situ risetnya tetap dilakukan dengan modifikasi, melibatkan satu mahasiswa perempuan, dan sudah berhasil publikasi di tahun 2022. Jadi idenya meskipun ditolak, idenya tetap berharga, tetap dilakukan. Yang 2019 juga sama, risetnya tetap saya lakukan. Dan alhamdulillah juga mendapat pendanaan sehingga tahun 2023 tahun lalu berhasil publikasi, dan di sini melibatkan 5 perempuan. Yang tahun 2023 tentu saja masih sedang dilakukan, dan sampai saat ini sudah melibatkan 4 perempuan. Jadi pembelajarannya apa dari sini, bahwa meskipun tidak sukses, jadi dicoba aja gitu ya, meskipun tidak sukses pasti mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran saya sendiri adalah growth in research capacity and creativity. Ya kan, saya harus jadi makin kreatif gitu ya saat melamar, itu seperti apa edge-nya agar riset saya berbeda dengan yang lain, tadi seperti yang disampaikan Bu Deni, dan originalitasnya terlihat begitu. Jadi jadi jangan melihat dulu menang enggaknya, tapi coba aja menulis. Kalaupun tidak menang ya alhamdulillah banget, kalaupun tidak menang pasti ada pembelajaran yang sangat berharga dalam menulis proposal dan merancang suatu riset. Nah kemudian kalau untuk tips dan trik di tahun 2023 itu apa yang berbeda? Mungkin 4 hal ini setelah saya ingat kembali. Jadi di situ karena saya juga dari 2018 gagal pertama, ada 5 tahun pengalaman begitu ya riset di dunia riset Indonesia, planning saya jadi lebih masuk akal. Saya bandingkan dengan proposal saya tahun 2018, saya ingin melakukan segala hal di situ ya dalam 1 tahun, dan dengan dana yang diberikan hanya sejumlah sekian. Di situ kalau saat ini saya betul-betul lebih strategis dari waktu, dana, dan tools apa yang bisa saya akses di ITB atau misalkan atau minta tolong ke tempat lain di Indonesia begitu. Kemudian yang kedua tadi itu highlight event juga easy to understand. Bayangkan juri harus membaca banyak begitu. Bantulah juri guide the judges by their hands saat membaca proposal kita. Jadi mata juri itu usahakan langsung ke poin-poin yang memang paling penting begitu ya dari proposal kita, itu edge-nya di situ. Tambahkan conceptual figures adalah hal yang baik karena tidak semua juri sudah tahu jalan pikiran kita atau topik kita gitu ya. Jadi bantu dengan conceptual figure sangat membantu untuk melihat gambar daripada harus membaca tulisan gitu. Track record tadi mungkin H-index dan segala indeks-indeks lainnya. Nah di sini disampaikan juga bahwa ini apakah berasal dari riset yang sudah kita lakukan, apakah kita familiar di situ, sangat menunjukkan bahwa kita mampu dari sisi kemampuan penelitian kita. Dan juga impact tadi sama mungkin ya sudah disampaikan juga oleh para juri, the more the better. Jadi impact semakin besar untuk Indonesia apa, kalau saya sendiri kebetulan di bidang pangan, jadi apakah ini crops yang penting di Indonesia atau tidak, kasusnya penting atau tidak, misalkan konsep penyakit, dan kemudian tentu saja keterlibatan perempuan juga itu sangat baik untuk di highlight di situ. Mungkin itu saja yang dapat saya sharing di sini. Terima kasih semuanya.
teman-teman. Mungkin sebelum kita lanjut ke Q&A session, I will go through a little bit shortly untuk pengisian formulir. Itu bisa banget langsung disiapkan saja beberapa catatan dari yang di sebelah kanan. Yang pertama, the proposal itself yang maksimal 5 halaman dan beberapa lampiran. Firstly, CV, surat rekomendasi dari minimal 2 orang, pernyataan persetujuan dari lembaga atau organisasi penyelenggara, dan salinan transkrip. Tuh. Untuk yang panduan proposal bisa langsung dicek di website forwomensinscience.com. And you can definitely log in di sebelah sini. Kalau misalnya belum login, punya pun bisa langsung daftar aja di website. This is what the website will look like. Mohon diisi sebisanya, sepenuh-penuhnya. Kalau misalnya ada keraguan, kira-kira ini masuk ke bidang kemana, boleh banget dipilih yang paling mendekati dengan bidang yang dipilih untuk your research gitu. Okay. These are the information yang harus diisi di website. Kliknya tadi yang nasional ya, yang nasional fellowship. Sebelumnya lagi. Nah itu ya, yang nasional, terus baru klik apply now itu ya. Kalau belum punya website, daftar dulu. Kalau sudah, biasanya yang sudah pernah ikutan nanti biasanya udah ke-record di sini. Nanti kita handout-nya kita bagi juga, jadi mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut dan bisa hubungi kita kalau mau bertanya. I think that's all for the handbook. Nanti bakal disebar melalui email blast. Thank you. Mungkin ada pertanyaan atau silakan. Dari mana boleh dijelaskan? Terima kasih. Selamat siang. Saya Jessie. Saat ini sedang menunggu sidang untuk S3 dan menjadi dosen di Teknik Geodesi Trenas. Pertanyaannya adalah tadi terkait yang track record. Jadi kalau saya perhatikan track record di sini bukan cuma sekedar nilai-nilai indeks saja, tapi keberlanjutan penelitiannya mungkin ya. Apa yang sebelumnya sudah dilakukan dan yang akan dilakukan ke depannya. Apakah misalnya jadi lebih baik kalau misalnya di proposal penelitiannya itu diperlihatkan seperti 5 tahun ke depan penelitian yang sekarang akan dilakukan itu akan dibawa kemana gitu selama 5 tahun ke depan, atau misalnya memang cuma fokus di riset yang mau diajukannya itu saja. Kemudian yang tadi yang dari slide itu tadi ada yang saya mungkin ini teknis ya. Soalnya ada surat rekomendasi dari pembimbingan penelitian, ada juga pernyataan persetujuan. Apakah itu salah satunya? Kayak misalnya kalau yang udah lulus kan berarti nggak ada yang pembimbing penelitian, atau misalnya memang tetap kita harus minta surat rekomendasi mungkin dari pembimbing sebelumnya. Terus yang pernyataan persetujuan dari lembaga organisasi, apakah itu misalnya terkait, saya kayak saya teknik geodesi, kebetulan penelitian saya risetnya fokusnya di cagar budaya objek gua, kebetulan objeknya khusus gua gitu. Apakah misalnya kalau saya mau meneliti di gua A, maka saya harus dapat surat dari sana dulu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya coba nanti ditambahkan oleh Bu Neni dan Mas Fikri ya. Jadi pertanyaannya adalah track record. Betul, jadi kalau misalnya teman-teman punya roadmap, itu akan lebih clear. Misalnya Bu Meta itu penelitiannya pangan. Pangan tadi kan clear ya, 2002, tapi tetap dia di pangan. Tapi kemudian yang dipropos ke L'Oreal yang mana. Jadi nanti depannya apa itu akan lebih baik. Karena kita bisa melihat track record itu. Walaupun saya sebelumnya adalah TAS 1-nya, S2-nya, karena misalnya masih jadi masih S3, nggak apa-apa gitu. Tapi udah ada roadmap. Pertanyaan kedua adalah tadi surat ya. Jadi kalau misalnya di L'Oreal ini kita Forum Science ini kita encourage teman-teman untuk bisa melakukan kolaborasi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya kebetulan Mbak Yesi itu geodesinya di Itenas, kolaborasinya bisa sama ITB, nanti labnya bisa di ITB, nah itu yang sebetulnya kita harapkan. Jadi teman-teman bisa buka jejaring, itu salah satu tujuan Forum Science ini. Jadi nanti surat rekomendasinya bisa dari pembimbing yang sebelumnya S3 atau pembimbing yang memang memayungi di lab itu. Tadi misalnya penelitian tentang gua, bisa juga nanti hostnya. Misalnya kalau
di labnya Bu Neni di BRIN mungkin Bu Neni nanti karena pakai fasilitasnya Bu Neni. Cukup jelas ya. Betul, nanti ada surat yang mengatakan bahwa Mbak boleh melakukan penelitian di institusi kami. Ya. Cukup jelas. Bu Neni bagaimana atau udah cukup? Boleh. Terkait sama tim tadi Anda, jadi itu tadi kekasan dari proposal untuk for women in science ini adalah individu ini sebetulnya. Tetapi tidak bisa dinafikan bahwa kalau Anda mau mengerjakan itu dalam tim, itu boleh, tapi tidak perlu disebut-sebutkan juga secara spesifik sih sebetulnya. Ya. Jadi kalau terkait sama roadmap juga itu hanya roadmap yang terkait dengan penelitian Anda ajukan. Roadmap diri Anda udah untuk orang lain aja. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya silakan. Bu izin potong sebentar. Untuk yang online ingin bertanya, karena ada 124 partisipan, boleh raise hand terlebih dahulu, terus nanti kita bakal panggil untuk open mic. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dan antusiasmenya. Ini juga pertanyaan yang sering kita terima. Tapi tadi saya sudah jelaskan, kita memang membagi klasifikasinya ada beda-beda. Kalau sementara S1, S2, biasanya setiap 2 atau 3 tahun sekali kita punya yang sorority incidence. Kalau oriented for women in science memang S3 atau sudah S3. Jadi monggo bersabar sambil mempersiapkan diri. Sorority ini belum ada sih. Tapi kalau ada nanti kita pasti update juga. Jadi semoga nanti ketika udah S3 bisa langsung coba. Terima kasih. Pertanyaan lain? Oh ya silakan. Ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak Ibu atas sesi ini bermanfaat sekali. Kebetulan saya pernah apply tahun 2021 dan belum beruntung ya. Jadi kayaknya mungkin Bu Mita ya, Bu. Ya, jadi mudah-mudahan mudah-mudahan tahun ini bisa reapply karena biasanya tiap tahun ada email mengingatkan gitu ya untuk reapply. Nah, sebetulnya saya punya 3 pertanyaan, mohon maaf. Yang pertama adalah saya itu bidangnya sustainability ya. Jadi ada mix antara data-data fisik gitu ya dan ada sedikit data sosial gitu. Jadi penelitian saya kadang harus membutuhkan 2 data. Apakah itu berpengaruh gitu? Karena mungkin saya masuknya bidangnya non life science ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu itu saya pernah mengisi juga dan ada supervisornya ya. Nah, apakah harus woman gitu? Apakah itu menjadi added value atau gimana gitu ya? Yang ketiga adalah mengenai RAB. Jujur waktu itu saya bingung ketika membuat RAB gitu kan. Karena kalau kita meneliti di Indonesia ada patokannya ya harus berapa persen ini gitu. Nah mungkin ada tips membuat RAB gitu seperti itu. Karena tidak ada formatnya kan kalau di web ya. Itu saja, terima kasih. Jadi boleh sendiri ya. Oh ya lupa mengenalkan, saya Anissa dari Universitas Pendidikan Indonesia dari UPI ya, makasih. Tadi bidangnya sustainability ya Mbak ya. Jadi bingung apakah ini masuknya kemarin apply-nya ke non life science ya. Sebetulnya ada satu peneliti di ITB Mbak Yosi, beliau dari FTI Teknik Industri. Bidangnya waktu itu ambilnya life science. Lalu tentang semacam supply chain. Jadi lebih ke bagaimana supaya si life science ini di rumah sakit itu bisa dipakai data-datanya. Itu boleh dan tergantung nanti meramu proposalnya ini masuk life science atau non life science gitu, mana yang mana kemudian topik yang akan diangkat yang lebih berat untuk dari sini life science dan dapat gitu karena tentang sama tapi beliau sebenarnya engineer gitu ya untuk data dan sistemnya itunya apa namanya saya lupa ya nanti bisa datang nanti bisa discuss Mbak yang mau datang juga.
itu mungkin lebih topik jadi sebenarnya nggak masalah, tinggal nanti Mbak bisa membedakan misalnya masuk ke kurikulum mana, lalu difokuskan saja kalau misalnya seperti akan supaya lebih banyak itu topiknya. Saya juga ada komik kan ini fleksibel sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang rekomendasi dan apa tidak itu nggak ada rekomendasi kan BPP kita atau yang kalau kita tidak melihat tapi ada rekomendasi kita bisa lihat penilaian dari rekomendasi itu sebagaimana calon atau yang tadi apa itu. Yang ketiga tadi adalah funding RAP memang di forum real ini sangat fleksibel. Ini paling enak gitu ya. Saya tanya Meta, apakah kemudian ditagi-tagi bondo enggak gitu ya. Enggak dikejar-kejar administratif, fokus di riset aja. Tapi di proposal harus clear tadi visi Prabu Neni. Visible enggak dikerjakan. Jadi jangan muluk-muluk misalnya mengerjakan kerjaan yang tidak mungkin dengan dana 100 juta. Jadi kalau misalnya ada penelitiannya segini, 1 jutanya yang cuma spot itu ya, itu aja yang dipropose. Lalu kami juga akan dewan juri paham ya kalau saya sama saya ini kira-kira segini itu cukup apa enggak gitu. Lalu biasanya kita nggak nulis honor Mbak. Ya, nggak nulis honor, biasanya itu zero. Kemudian yang lainnya ya boleh pangan, material dan sebagainya. Jadi saya. Ya, zaman sekarang mana ada yang ilmunya murni, ya. Jadi tidak ada, apalagi kita memang diminta untuk lebih berkolaborasi. Jadi multidisipliner itu sangat-sangat didukung, ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah sekarang tinggal memasukkan itu tadi antara yang mau live. Sebetulnya ini bagi dewan juri sendiri kadang-kadang membingungkan. Jadi karena life science itu juga yang penerapan itu masuk di non life science. Kadang-kadang kita kirim juga ke sana. Kalau misalnya ini masih terlalu life science, tapi menurut kami juga itu batasannya menjadi sumir, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi memang itu tujuan Anda awal memasukkan kemana itu kadang-kadang menentukan. Kalau nanti ini terlalu banyak salah masuk kamar juga Anda nggak sempat kirim ke kamar lain kan. Nah ini merugikan Anda juga. Jadi cobalah berpikir dengan keras kira-kira masuk ke mana, life science atau non life science. Biasanya yang aplikasi dan kemudian aplikasinya memakai bidang ilmu lain itu biasanya masuk di non life science ya. Terus supaya tidak harus berbuat tidak RAB itu kadang-kadang juga tricky. Tadi udah jangan ada honor masuk situ, ya. Terus yang kedua adalah kadang-kadang ada beberapa yang mengajukan itu habis untuk perjalanan karena dia akan melakukannya di luar negeri. Nah ini kami menjadi berpikir lebih jauh lagi. Kadang-kadang kita digging ini betul-betul kan jangan-jangan untuk jalan-jalan lagi. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi cobalah lebih bijak dalam membukakan itu. Jadi ada nilai kita lihat juga dedikasi dan kejujuran di situ kadang-kadang tampak dari RAB. Ya. Terima kasih. Oke, tadi kayaknya di box ada yang bertanya yang mungkin boleh show Pak untuk chatnya. Di chat box. Ya, betul. Saya Nurul Aini dari UNU Lampung ingin bertanya terkait dengan skop. Apakah skop penelitian yang dapat diajukan boleh dari rumpun ilmu pendidikan dan linguistik? Karena kebetulan saya bukan dari bidang sains baik life maupun non life science. Saya yang jawab. Ya mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa kami terima setiap tahun gitu ya. Selama kemudian penelitiannya ada tentang life science dan non life science itu bidang tadi kemudian saya bilang multidisipliner itu tidak bisa dipungkiri gitu sekarang. Tapi ketika kemudian waktu itu Mbak Yosi
bisnis and management bidangnya ya. Tapi kemudian topiknya adalah tentang bagaimana di rumah sakit itu bisa supply chain atau apa saya lupa itu berjalan. Itu kan dari sudut pandang engineers yang sebetulnya nggak dari bio atau dari material gitu. Nah itu tinggal nanti teman-teman atau Mbak Nurul tadi menentukan topiknya gitu. Karena kalau dilanjuri sih hanya melihat ini adalah topik life science dan non life science. Tapi non life science mungkin Bu Deni lebih paham menjelaskannya bagaimana. Kalau saya life science clear nih, non life science apa namanya lebar gitu, non life science seperti apa gitu. Jadi ini aneh lucu juga ini, bukan lucu tapi bagi kami juga ini tantangan. Jadi di 3 tahun terakhir ini bidang-bidang bahasa yang misalnya ada yang mau ini kan mengenai linguistik dikaitkan dengan IT. Jadi dia bagaimana ini kan. Jadi saya pikir itu menarik gitu. Jadi kami juga kadang-kadang kebingungan karena kami merasa apakah kami mampu sebagai juri untuk bidang yang jauh sekali misalnya. Tapi saya melihat inilah kreativitas dari para peneliti untuk bisa mengungkapkan apa yang ingin diketahui dari bidang ilmu asalnya, kemudian digabungkan ini tadi itu terkait linguistik dan pendidikan. Nah itu kan dua hal, mau di mana? Nah ini yang harus dipikirkan betul-betul mau di mana yang Anda betul-betul mau lakukan. Jadi jangan terlebar kemana-mana. Anda harus bisa membatasi, memperlihatkan Anda punya dasar kemampuan. Itu aja kalau menurut saya. Ya, cobalah orang lain mengerti. Jadi dalam hal ini juri itu orang lain. Cobalah untuk membuat mereka mengerti apa yang saya maui. Jadi jangan makin jelimet makin membingungkan. Tapi cobalah dengan bahasa yang pas, padat, singkat. Buat orang lain mengerti. Ini loh yang ingin saya lakukan dengan metode lagi yang bisa diketahui juga logis. Metodologi itu kan langkah logis. Itu aja. Mungkin yang lain ada Feni katanya Bu Yosi disuruh langsung datang langsung diprogram katanya. Bu Yosi salah satu fellows kita juga. Kita lagi ngebahas ini multidisciplinary gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya Mbak Yosi waktu itu gimana topik risetnya ya. Baik, terima kasih. Selamat siang nih Mbak-mbak dan Bapak-bapak di belakang. Mungkin perkenalkan saya Yosi dari Teknik Industri ya, Fakultas Teknologi Industri ITB. Kemudian saya fellows nasional ya, tidak sekeren Bu Feni atau Bu Wiratni yang terdapat juga fellows internasional. Saya dapat L'Oreal for Women in Science Grant Research ini tahun 2013 Bapak Ibu, jadi 11 tahun yang lalu. Nah mungkin bisa share karena saya dari teknik industri, mungkin ada mbak-mbak, ibu-ibu yang dari sosial juga bertanya-tanya bagaimana bisa berkontribusi atau mendapatkan manfaat dari grant ini begitu ya. Nah saya sendiri dari engineering, dari teknik industri, pada saat saya memenangkan grant ini di tahun 2013, jurinya waktu itu Bu Feni begitu. Ini kami melakukan kolaborasi dengan sekolah farmasi. Jadi riset saya itu tentang bagaimana aplikasi atau pengembangan model decision making, pengambilan keputusan untuk obat-obatan yang tepat untuk pasien penderita diabetes mellitus dengan komorbiditas batuk kerjan atau hipertensi. Jadi tetap ada aspek life science-nya begitu ya, dari farmakologi aspek dari teman-teman farmasi. Tetapi selama ini teman-teman farmasi menggunakan metode yang sifatnya historical. Begitu, pengobatan historical seberapa besar efektivitasnya atau efikasinya itu yang menjadi dasar untuk memberikan obat begitu, metode umumnya. Nah, belum ada metode khusus yang melihat ke depan begitu ya, dengan kami coba tawarkan menggunakan rantai Markov pendekatannya. Nah, rantai Markov itu adalah tools engineering yang bisa memprediksi kapan suatu pertandingan begitu ya menang, kalah atau seri berdasarkan probabilitas data historis juga, tetapi kita bisa prediksi ke depan. Seperti analoginya rantai Markov itu seperti katak yang sedang di tengah, berada di tengah kolam. Dia ada daun teratai gitu ya, lapisan daun teratai, dia mau
mau melompat sampai ke tepi daratan. Nah, bagaimana supaya katak ini bisa melompat secara efisien begitu ya, tetapi efektif mencapai tujuannya, mencapai daratan. Nah, jadi intinya analogi si katak itu mencapai daratan itu sama dengan bagaimana pemilihan obat yang efektif dan juga cost efisien yang bisa memprediksi efikasi pengobatan ke depannya. Dan nanti itu akan terintegrasikan dengan program BPJS pemerintah. Karena ternyata ada obat-obatan yang efektif begitu ya, efisien, secara cost itu dia efisien, murah, tetapi ternyata dia tidak efektif karena memberikan komorbid batuk renjang atau bahkan hipertensi. Jadi diabetesnya terobati, tetapi aspek lainnya menjadi kambuh begitu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu metodologi engineering yang bisa berkontribusi terhadap sains, dalam hal ini life science. Mungkin kedepannya bisa untuk material science. Mungkin itu Ibu dan Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan teman-teman di sini, jadi itu kita bisa kolaborasikan. Itu jangan khawatir. Kita buka 2 pertanyaan terakhir, mungkin satu online, satu offline. Online ada lagi. Perkenalkan, saya Fatima Nur Arifah dari STPIK Bina Patria Magelang. Saya bertanya, saya baru menyatakan di Patria program diterima program doktoral informatika di semester ganjil 2004-2005. Ini apakah dipergunakan untuk mendaftar program ini? Apakah dapat mengajukan penelitian mengenai pengembangan dari disertasi yang akan saya lakukan? Misal disertasi saya mengenai smart farming berbasis IoT, namun saya mengajukan topik lain dengan skop yang terjenis dalam program For Women in Science ini. Eligible Mbak, eligible. Ya, eligible dan topiknya juga eligible. Nah, silahkan. Ya. Silahkan, ada lagi yang dari sini, satu lagi dari ruangan ini. Ada Mbak Amanda, ada Mbak Leni deh. Iya, kita dengerin macam-macam topik-topiknya kan. Jadi bisa ada ide. Silakan Bu Leni sama Bu Amanda nih, ada 2 fellow alumni. Terima kasih, senang sekali bisa sharing. Saya sambil tutup aja. Saya fellow tahun 2021 dan waktu itu proposal saya mengangkat tentang penggunaan sistem aquaculture tertutup dan juga pakan fungsional untuk aquaculture yang berkelanjutan. Jadi karena tadi salah satu poin yang penting dalam pengajuan proposal adalah impact ya. Yang kita angkat adalah kita memang tahu kalau Indonesia itu adalah salah satu negara penghasil penghasil produk perikanan tinggi. Tetapi kemudian tingginya atau banyaknya hasil perikanan itu fokusnya adalah dengan ekstensifikasi. Itu sedangkan mungkin tidak semua sistem aquaculture itu sustainable gitu ya. Nah, jadi yang saya angkat adalah salah satu alternatif sistem produksi di mana kita bisa meningkatkan bukan hanya produktivitas tetapi juga sustainability dari kegiatan produksi aquaculture di Indonesia. Selain sistem itu juga yang saya angkat adalah penggunaan pakan. Jadi pakan fungsional itu bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan tetapi juga ketahanan dari hewan kultur kita supaya lebih tahan terhadap penyakit. Karena kita tahu efek global warming ya, bukan hanya ke human tetapi juga ke animals, sehingga kemudian bagaimana caranya kita bisa meningkatkan resilience dari produksi aquaculture. Jadi sustainability dan juga resilience untuk kemudian kita bisa mengangkat skor pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Gitu. Terima kasih. Baik, selamat siang Mas Fikri, Bu Neni ini ya. Beliau ini mentor saya dulu. Saya mendaftar tahun 2018. Dulu beliau juri saya, sekarang dia mentor saya dan juga rekan kerja saya. Dan saya jadi juga kenal dekat dengan Bu Meta ya. Jadi sudah berkenalan dengan beliau sejak pada waktu beliau mendaftar tahun 2018 ya Mbak Meta ya. Jadi memang L'Oreal for Women in Science ini memang ajang yang
saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang masih, yang saya juga masih muda sebenarnya ya, tapi yang mungkin masih baru lulus S3 atau mungkin sedang melakukan S3-nya untuk bisa menggunakan ajang ini sebaik-baiknya. Karena saya rasakan sendiri bahwa manfaatnya tidak hanya pendanaan ya mungkin bisa membantu kita untuk establish ya, karena memang pada dasarnya yang mendaftar itu biasanya memang baru lulus gitu ya. Pada waktu itu saya menerima tahun 2018, saya baru lulus tahun 2017. Itu membantu kita melakukan pendanaan di mana kita bisa melakukan riset yang memang kita sukai dan kita rasa adalah bermanfaat. Tetapi juga yang saya rasakan adalah exposure ya dari media yang membantu saya juga untuk bisa mendapatkan pendanaan yang lainnya gitu ya. Terlebih lagi juga network itu yang luar biasa, berkenalan dengan Bapak Ibu Dewan Juri gitu ya, juga dengan teman-teman alumni maupun yang mendaftar, karena pada waktu itu saya beruntung ya, jadi semua bisa harus datang gitu ya, berkenalan dengan semua, bahkan WAG-nya juga sekarang masih aktif gitu ya. Jadi saya selalu empowering teman-teman semua untuk jangan khawatir ya, untuk bagaimana mengkoneksikannya, apakah nanti bisa masuk dua kategori science atau life science, itu bisa kita diskusikan bersama-sama. Karena kan tentunya kita di tempat kita bekerja atau studi, pastinya kita mempunyai tim ya. Kita bisa melihat celah mana yang mungkin bisa dibangun. Tadi diceritakan gitu ya Mbak Yosi gitu ya, bagaimana dia bisa menambahkan esensi dari engineering dan sebagainya ke riset dia, itu bisa kita diskusikan bersama-sama dengan teman-teman. Kalau saya sendiri risetnya mungkin secara singkat, memang tadi sudah disampaikan, memang pentingnya dalam proposal yang harus kita highlight, gitu ya, karena memang yang mendaftar ini kan banyak ya, dan memang kita harus risetnya itu bisa terlihat outstanding dari yang lainnya. Itu adalah memang impact ya. Saya selalu melihat kalau impact itu melihat kebutuhan di Indonesia. Jadi saya lihat sendiri bahwa di Indonesia apa yang kira-kira bisa kembangkan. Seperti saya, riset saya selalu fokus kepada limbah-limbah yang ada di Indonesia, terutama dari limbah agroindustri, dari perkebunan kelapa sawit. Jadi perkebunan kelapa sawit itu adalah suatu sektor yang memegang ekonomi terpenting di Indonesia, tapi memiliki banyak tantangannya. Nah dari situ kita saya bisa mengembangkan bagaimana, karena background saya material science, bagaimana mengubah limbah-limbah itu menjadi suatu material yang bisa membawa dampak yang tidak hanya mengatasi pencemaran lingkungan, tapi juga menjadi value yang lebih. Dan akan lebih baik lagi jika bisa dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi yang memang di Indonesia ini masih harus banyak berkompetisi, tidak hanya di dalam Indonesia tapi juga di luar negeri. Kita harus juga melihat teknologi secara luas. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses semua dan jangan lelah untuk mencoba. Terima kasih Mbak Manda. Menambahkan dari Mbak Manda sekaligus menutup sesi Q&A. Jadi sebenarnya semoga teman-teman terinspirasi untuk ikutan untuk merangkum ada 4 support yang diberikan sebenarnya. Satu tentunya riset. Lalu yang kedua bagaimana kita menginspirasi terjadinya kolaborasi impor dan lalu networking. Jadi semoga bisa bertemu dan bisa belajar langsung dari para expert dan juga para teman-teman lainnya. Dan yang ketiga adalah mentoring. Sebenarnya kita juga punya ketika nanti teman-teman terpilih ada mentoringnya, public speakingnya, persiapan media, itu juga menambah kepercayaan diri teman-teman yang mungkin jadi spesial gitu ya ketika teman-teman bergabung di UNESCO Women Science. Jadi terima kasih, jangan lupa nanti teman-teman untuk isi daftar tamu karena nanti akan dikirim dan setelah ini bisa langsung ngobrol gitu ya, nggak cuma di forum ini, bisa nanya-nanya. Kalau tadi malu bisa langsung tanya-tanya sama Feros dan juri. Dan dari kami itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Baik para hadirin sekalian, tak terasa kita telah bersama-sama mendengarkan penjelasan yang penuh informasi dan motivasi dari para narasumber dan menyaksikan bagaimana pentingnya peran perempuan dalam dunia sains dan di mana L'Oréal UNESCO membantu memfasilitasi pemberdayaan dunia riset.
Roadshow dan sosialisasi L'Oreal UNESCO for Women in Science National Fellowship 2024. Mari kita terus berikan dukungan untuk kemajuan sains dan ilmuwan perempuan di Indonesia. Saya lagi ada yang diundur diri. Terima kasih dan kami tunggu pendaftaran Anda untuk FWIS 2024. Spread the word because the world needs science and science needs women. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.